Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, yaitu 42 hadis dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan 8 hadis tambahan dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada hadis yang nomor 7, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat kemudian bertanya, kepada siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum dari mereka. Ya, rawahu Muslim. Maka hadis ini hadis yang ringkas, akan tetapi ini adalah intisari dari agama Islam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Di sini kalau yang sudah belajar bahasa Arab, ini adalah jumlah ismiyah. Mubtada'nya adalah ad-din, khabarnya adalah an-nasihah. Biasanya jumlah ismiyah dalam bahasa Arab, mubtada'nya adalah ma'rifah, khabarnya adalah nakirah. Akan tapi di hadis ini mubtada'nya ma'rifah, ada al-nya ad-din. Khabarnya juga ma'rifah, an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Maka ini diantara uslub dalam bahasa Arab, ya, diantara yakni bagaimana orang Arab ketika mereka berbicara, ketika mereka menjadikan mubtada dan khabar dua-duanya itu adalah ma'rifah, ya, gampangnya adalah diawali sama-sama oleh al, ad-dinu an-nasihatu seperti di hadis ini, maka itu menunjukkan al-hasr, yaitu pembatasan. Maksudnya adalah agama ini, din ini, agama Islam ini isinya tidak lain kecuali an-nasihah. Ya, isinya tidak lain kecuali adalah an-nasihah. Tidak ada isi yang lain lagi. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW bersabda, mad-dinu illa an-nasihah. Mad-dinu illa an-nasihah. Tidaklah agama ini kecuali semuanya isinya adalah an-nasihah. Ya, maka ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Al-hajju itu adalah ma'rifah karena ada al-nya di depan. Arafah adalah nama tempat dan itu adalah ma'rifah juga. Ya. Sehingga ini contoh lain di mana kalimat yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, mubtada'nya itu ma'rifah, khabarnya juga sama-sama ma'rifah. Maka di hadis itu maknanya adalah bahwa intisari dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, jadi terkadang bermakna pembatasan, terkadang bermakna menekankan apa inti atau intisari dari sesuatu yang hendak dibahas, begitu ya. Maka di sini ad-dinun nasihah maksudnya adalah pembatasan. Tidaklah agama ini kecuali isinya semuanya adalah an-nasihah, nasihat. Baik, sekarang kita membahas apa makna dari an-nasihah. Kata an-nasihah dalam hadis ini
walaupun kita terjemahkan agama adalah nasihat di terjemahan hadis ini tadi ya, atau yang di catatan di terjemahan hadis yang dibagikan kepada antum, itu karena adalah terjemahan yang paling banyak diterjemahkan hadis ini, agama adalah nasihat. Tapi kata an-nasihah dalam bahasa Arab maknanya jauh lebih umum daripada kata nasihat dalam bahasa Indonesia. Kata nasihat dalam bahasa Arab itu jauh lebih umum maknanya. An-nasihah dalam bahasa Arab dan dalam maknanya dalam hadis ini maknanya adalah ikhlasus syai', ya, memurnikan sesuatu. Mengikhlaskan, yakni maksudnya memurnikan sesuatu. Membersihkan sesuatu tersebut dari kotoran-kotoran sehingga menjadi murni, sehingga menjadi asli, sehingga menjadi sesuai dengan apa yang diturunkan. Kalau konteksnya agama Islam ini sesuai dengan apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna an-nasihah dalam hadis ini. Ya, maknanya jauh lebih umum daripada kata nasihat dalam bahasa Indonesia. Nah, kata nasihat dalam bahasa Indonesia itu tercakup juga dalam kata an-nasihah dalam bahasa Arab. Jadi nasihat dalam hadis ini adalah memurnikan sesuatu, ikhlasus syai'. Ini membuat dia menjadi bersih dan murni. Itu adalah makna bahasa dari kata nasihat dalam bahasa Arab. Maka apa yang dimaksud memurnikan sesuatu? Agama Islam ini adalah memurnikan sesuatu. Maksudnya apa? Maka inilah yang akan kita pelajari di majelis ini insyaallah. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liman?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian kepada kitabnya, kemudian kepada rasulnya, kemudian kepada para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum dari mereka. Maka nasihat yang dimaksud memurnikan sesuatu, ini berarti memurnikan sesuatu kepada Allah, memurnikan sesuatu kepada Al-Quran, memurnikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan sesuatu kepada para pemimpin kaum muslimin, dan memurnikan sesuatu kepada kalangan umum kaum muslimin, keumuman kaum muslimin. Ya, jadi ini makna dari hadis ini. Nah, apa yang dimaksud dengan memurnikan sesuatu untuk Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksudnya adalah bahwa kita harus memurnikan amalan kita, memurnikan yakni amalan ibadah kita dan amalan kita seluruhnya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini mencakup misalkan kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kategori tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di syarah hadis yang kedua dari kitab ini, memurnikan sesuatu kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, maksudnya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, yang memelihara alam semesta, yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk, kemudian yang memberikan maslahat dan madarat, yang mengendalikan manfaat dan mafsadat, begitu ya. Sehingga kalau kita menginginkan maslahat dan ingin terhindar dari madarat, kita harus hanya meminta kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada jimat, kepada jin, penunggu, dan seterusnya. Kita harus meyakini bahwa rizki yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diyakini oleh misalkan sebagian Mu'tazilah misalkan, yang mereka meyakini bahwa seseorang kalau mendapatkan harta dari jalan yang haram, maka itu bukan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti konsekuensi perkataan ini, kalau orang tersebut hartanya seluruhnya haram, berarti selama hidup dia tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Syekh Rizki. Jadi maka
Ini diantara makna dari tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini dan seluruh makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tidak seperti yang diklaim oleh sebagian Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Perbuatan makhluk itu diciptakan makhluk itu sendiri, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekufuran, kesyirikan, mengklaim bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas berfirman di Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi amalan makhluk itu juga adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Mu'tazilah dan Qadariyah mengklaim bahwa perbuatan makhluk, amalan makhluk itu diciptakan oleh makhluk itu sendiri, ya, mengklaim bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Jadi kita tidak misalkan tidak kepesugihan misalnya, karena itu bertentangan dengan tauhid rububiyah. Kita meyakini yang bisa memberikan kita rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, yaitu memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengarahkan amalan ibadah kepada selain Allah. Meminta keberkahan di kuburan misalkan, di pohon keramat yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan, ya, sendang atau kolam yang dikeramatkan dan seterusnya. Maka ini adalah semuanya yakni mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan yakni sesuatu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Ya, maka ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menjadikan berhala mereka Allat wal Uzza wa Manat itu adalah yakni perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwa tidak mungkin kita berdoa langsung kepada Allah. Siapa kita? Kita harus berdoanya melalui berhala-berhala ini. Itu pemikiran mereka, ya. Jadi harus mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Dan juga harus mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wa sifat. Tidak boleh berbuat penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentakwil, tidak boleh mentaktil, tidak boleh mentafwid. Ya, mentakwil misalkan menyimpangkan maknanya. Ya, menyimpangkan sebagian besar sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya harusnya yakni misalkan Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berarti Allah memiliki sifat tangan. Kita harus yakini bahwa Allah memiliki sifat tangan, akan tapi kita tidak boleh membayangkan bagaimana tangan Allah. Sebagaimanapun kita membayangkan pasti salah dan pasti itu dosa. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tersebut Allah disebutkan Allah Maha mendengar, tapi tidak semisal, pendengaran Allah tidak semisal dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sempurna, pendengaran makhluk terbatas. Penglihatan Allah sempurna, penglihatan makhluk terbatas. Tangan Allah sempurna dan kita tidak tahu dan tidak bisa memikirkan, tidak akan bisa memikirkan dan membayangkan. Oleh karena itu tidak boleh bertanya-tanya bagaimana, misalkan bagaimana bentuknya begitu ya. Karena itu sama saja kita menanyakan bagaimana zat Allah. Bagaimana kira-kira? Ya, enggak boleh kemudian antum ya mentang-mentang mahasiswa fisika atau engineering terbuat dari unsur atau ajib ya. Tidak bisa antum berarti mengkiaskan antara al-khaliq dengan al-makhluk, pencipta dengan zat yang diciptakan. Pasti berbeda. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini memurnikan ya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah dan melaksanakan syariatnya, mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu tentunya. Jadi ini diantara makna-makna dari ad-dinun nasihah kepada yakni an-nasihah lillah, yaitu memurnikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pahami hadis ini, kata an-nasihah di situ dengan maknanya yang asalnya sesuai dengan makna dalam bahasa Arab, makna kata nasihat dalam bahasa Arab, insyaallah kita paham. Kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia gimana maksudnya? Gimana caranya untuk memberikan nasihat? Maksudnya memberikan nasihat kepada Allah? Tidak demikian maknanya. Paham?
Yani maknanya adalah nasihat di sini adalah nasihat, satu akar kata dengan nusah, yaitu memurnikan sesuatu. Maksudnya adalah kita memurnikan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mentauhidkannya, mencintai Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taib. Kemudian bagaimana memurnikan sesuatu kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an? Maka ini sudah pernah kita bahas waktu di hadis nomor 2 ya, aspek-aspek beriman kepada kitabullah, kitab-kitab Allah, dan juga tentunya Al-Qur'anul Karim ya. Apa saja aspek yang kita harus miliki supaya kita disebut beriman kepada kitabullah. Rukun iman yang keberapa itu? Yang ketiga. Maka diantara yang waktu itu kita bahas adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Nah, itu berarti apa? Kita memurnikan sesuatu kepada Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk ya. Tidak seperti yang diklaim oleh Mu'tazilah, seperti yang berkali-kali kita jelaskan. Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka ini adalah kesalahan ya, ini adalah penyimpangan, bahkan ini adalah penyimpangan. Jadi itu yang pertama, memurnikan sesuatu kepada Al-Quran. Maksudnya adalah kita meyakini, yang pertama kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa setiap kabar yang disampaikan di Al-Quran itu adalah kabar yang hak, kabar yang benar, karena berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa setiap perintah dan larangan yang disebutkan di Al-Quran, kita meyakini bahwa itu adalah perintah dan larangan yang hak, yang membawakan maslahat kepada kita ya. Dan menyelisihi perintah dan larangan tersebut itu akan memberikan madarat kepada kita. Jadi tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa justru menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu adalah madarat. Ini silahkan terapkan kepada masing-masing apa yang disebutkan di Al-Quran. Di antara yang disebutkan di Al-Quran misalkan hukum waris. Nah, kemudian kalau ada sebagian orang yang kemudian meyakini bahwa ini kalau mau membagikan harta warisan maka harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada di adat kami, walaupun berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Karena ini sudah terjadi ya, sudah turun-temurun dari nenek moyang kami dan seterusnya. Itu berarti dia belum memurnikan sesuatu kepada Al-Qur'an. Agamanya masih penuh dengan noda-noda. Yang noda-noda ini bisa noda-noda kekufuran atau bisa noda-noda keharaman, tergantung penyimpangannya atau tergantung kesalahannya ya. Seperti misalkan kita meyakini bahwa setiap perintah dan larangan yang ada di Al-Quran adalah maslahat ya. Ini misalkan riba disebutkan di Al-Quranul Karim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka tidak boleh kemudian kita meyakini bahwa ini kalau kita nggak mengambil ini ya peluang ini, padahal peluang itu peluang ribawi ya, maka gimana bisnis kita akan berkembang? Berarti dia merasa bahwa bisnisnya tidak akan berkembang kalau dia melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Coba bayangkan, yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah dia hindari riba tersebut, karena itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berpikir, ini kalau kita tidak mengambil hal tersebut, gimana bisnis kita akan berkembang? Gimana bisnis kita akan untung? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini berarti agamanya masih kotor. Agamanya masih ada noda-noda, yakni kekotoran. Karena dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ketika Allah berfirman wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Maka ini silakan diterapkan kepada masing-masing apa yang disebutkan di Al-Qur'an. Kemudian nanti Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mentaati dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis ini, wali rasuli. Ya, poin berikutnya adalah memurnikan sesuatu
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita mencintai beliau, meneladankan beliau, menjadikan beliau sebagai teladan, kemudian mengikuti sunnah beliau, mencintai sunnah beliau, tidak meyakini bahwa sunnah beliau itu adalah yakni sebuah keterbelakangan dan kemunduran dan tanda bahwa ini kasta rendahan misalkan di sebuah masyarakat, maka ini tidak boleh kita meyakini demikian. Ya, justru kita harus meyakini sunnah Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Ya, tidak ada lifestyle yang lebih baik daripada lifestyle yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini bahwa apa yang beliau sabdakan itu adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak, Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan sesuatu kecuali tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu beliau, tidaklah apa yang beliau ucapkan itu kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melaksanakan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akidahnya Ahlussunnah, prinsip yang dilaksanakan oleh Ahlussunnah dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang adalah setiap hadis tersebut terbukti sahih sanadnya, kita terima dan kita amalkan. Terbukti sahih atau hasan, sahih atau hasan. Ya. Tidak melihat apakah sanadnya itu mutawatir atau tidak mencapai mutawatir, yakni ahad. Ya, hadis ahad itu adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, bukan hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada hari ahad, bukan ya. Enggak ada hadis Senin, hadis Selasa, hadis Rabu, ya, dan seterusnya, enggak ada. Istilah hadis ahad maksudnya adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Terus apa definisi dari hadis mutawatir? Hadis yang derajatnya di atas hadis ahad. Tidak menjawab sama sekali. Hadis mutawatir adalah hadis yang perawinya banyak sekali, sehingga hampir-hampir atau bahkan kita bisa yakin sebanyak perawi tersebut tidak akan saling bersekongkol untuk mendustakan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini namanya hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad, jumlah perawinya tidak sebanyak itu. 5 saja itu masih belum cukup untuk mencapai derajat mutawatir. 5, 10 itu mungkin masih meragukan. 10 tidak mencapai derajat mutawatir. Maksudnya meragukan di sini maksudnya yakni kita tidak akan katakan itu mutawatir. Apalagi 4, 3, 2, 1 perawinya gitu ya. Perawi dalam satu generasi. Jadi misalkan hadis tersebut cuma didengar oleh yakni Umar radhiyallahu anhu, tidak ada sahabat yang lain yang, atau hadis tersebut cuma diriwayatkan oleh Umar, tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan, tapi kemudian zaman tabi'in, kemudian banyak sekali tabi'in yang meriwayatkan, tapi karena kita cuma punya satu sahabat yaitu Umar, maka walaupun di zaman tabi'in misalkan itu hadis banyak diriwayatkan oleh sekian ratus tabi'in misalkan, maka hadis ini tetap dihukumi hadis ahad. Ya, karena di satu tabaqah, di satu tingkatan perawi, yakni di generasi sahabat, perawinya cuma satu, yaitu Umar. Ini contoh saja misalkan ya. Dan ini yang terjadi di hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Hadatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Zaid al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Rahmi annahu sami'a al-Qamil al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam cuma Umar. Kemudian perawi setelahnya, kemudian setelah itu baru di zamannya Yahya bin Zaid al-Ansari, yakni murid-muridnya Yahya bin Zaid al-Ansari banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Tapi sebelumnya Yahya bin Zaid al-Ansari, antara Yahya dengan Umar ini cuma satu. Hadatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan hadatsana Yahya bin Zaid al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin al-Laythi Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi itu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar, kemudian Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi, kemudian Muhammad bin Ibrahim at-Taimi,
Jadi tidak ada hadis ini yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas al-Laitsi kecuali Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id al-Ansari. Itu berapa tokoh itu? Cuma satu. Coba bayangkan. Ini hadis innamal a'malu binniyat. Habis itu setelah itu murid-muridnya Yahya bin Sa'id al-Ansari banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga walaupun ratusan atau bahkan ribuan setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari perawinya, maka kita katakan hadis tersebut adalah hadis ahad. Nah, patokannya akidah Ahlussunnah adalah selama hadis tersebut adalah hadis sahih atau hadis hasan, maka kita meyakininya. Kita meyakini itu dari Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya. Tidak melihat apakah hadisnya mutawatir atau ahad. Karena orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, mereka menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Mereka mengatakan kalau kita bicara masalah akidah, kita tidak akan berdalil dengan hadis ahad. Ini bid'ah. Ya, ini pendapat yang tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman tabi'in. Prakteknya imam mazhab yang jelas-jelas mustahid, mereka menggunakan hadis ahad dalam masalah fikih ataupun dalam masalah akidah. Ya, yang jelas-jelas mustahid mutlak. Akidahnya lurus. Mereka melaksanakan hadis selama itu sahih atau hasan, baik mutawatir atau ahad. Kalau mutawatir, alhamdulillah. Karena itu kan berarti banyak sekali, betul tidak? Sehingga kita yakni mengetahui ini banyak sekali yang meriwayatkan. Tapi walaupun itu hadis ahad, cuma diriwayatkan oleh satu perawi. Selama perawinya adalah perawi yang thiqah, terpercaya. Kita bicara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di hadis innamal a'malu binniyat itu. Kita bicara Alqamah bin Waqqas al-Laitsi, thiqah. Kita bicara Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, thiqah. Kita bicara Yahya bin Sa'id al-Ansari, thiqah. Maka kita terima hadis tersebut, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu orang untuk mendakwahkan Islam ke Yaman, Mu'adz bin Jabal. Betul tidak? Kalau agama ini dalam masalah akidah harus sampai ke kita melalui jalur yang mutawatir, harusnya Nabi Muhammad SAW mengirimkan ratusan sahabat ke Yaman, betul tidak? Tidak hanya satu, tidak hanya Mu'adz bin Jabal. Dan itu yang dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin setelahnya ketika memerintahkan, misalkan Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ibnu Mas'ud yang awalnya tinggal di Hims, di Syam, sekarang Suriah, ya, diminta pindah ke Kufah untuk mengajarkan agama. Minta jadi khalifah, meminta Ibnu Mas'ud, seorang ulama, ya, sahabat, Umar juga sahabat, Ibnu Mas'ud juga sahabat, diminta untuk pindah ke Kufah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Irak. Karena di Syam lumayan lebih banyak sahabat, di Irak masih kekurangan, Ibnu Mas'ud diminta untuk pindah ke situ. Cukup satu, ya ada beberapa, tapi cukup satu pada saat itu, ya, Ibnu Mas'ud. Yakni ini sudah cukup untuk mengajarkan agama kepada orang-orang di Irak tersebut. Tidak kemudian Umar memerintahkan ratusan sahabat untuk menuju Irak supaya jalurnya mutawatir. Kan tidak demikian, betul tidak? Jadi kalau misalkan seseorang terpengaruh oleh ilmu kalam, pemahaman yang menyimpang ini, kemudian dia menolak hadis, tidak mau berhujjah dengan hadis tersebut, ya, dalam masalah akidah, ya, tidak mau berhujjah dengan hadis ahad, maka ini berarti dia belum memurnikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memurnikan sesuatu kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu ada dua kategori. Pemimpin dalam masalah din, yakni para ulama, dan pemimpin dalam masalah dunia, yakni ulil amri, umara. Ulama dan umara. Bahkan para ulama mengatakan bahwa pemimpin yang sebenarnya itu adalah ulama, karena mereka lah yang menjadi sumber rujukan bagi keumuman kaum muslimin dan juga bagi ulil amri. Karena mereka lah yang menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban ulil amri itu adalah harus selalu belajar kepada ulama, harus selalu konsultasi kepada para ulama dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Harusnya demikian. Peran ulil amri itu adalah yakni kita bisa katakan mereka adalah muridnya para ulama, bukan penguasanya para ulama. Betul. Mereka adalah muridnya para ulama. Harusnya demikian. Ya, karena syariat Allah Subhanahu wa taala
itu tidak hanya untuk orang individu, tapi juga ada hal-hal yang wajib dilakukan oleh ulil amri. Kalau ada misalkan penyimpangan kemudian dibiarkan oleh ulil amri, penyimpangan di negerinya, penyimpangan akidah, kita bicara penyimpangan akidah, kemudian itu dibiarkan oleh ulil amri, nanti ulil amri nanti akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, di padang mahsyar. Ketika ada orang-orang yang misalkan melakukan keharaman secara terang-terangan, kemudian ulil amri tidak melakukan tindakan apa-apa, padahal dia punya kekuatan dan kekuasaan dan lain-lain untuk menghentikan keharaman tersebut atau kefasikan tersebut, nanti ulil amri tersebut akan dihisab di padang mahsyar. Kalau misalkan ada sesuatu kemadorat atau kezaliman, kita bicara kalau tadi penyimpangan, keharaman yang itu bertentangan dengan syariat Allah, yakni terkait muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita dengan makhluk, misalkan kezaliman antara makhluk yang ini juga dilarang oleh agama kita, ya. Maka ketika ada kezaliman kemudian ulil amri tidak melakukan tindakan untuk menghentikan kezaliman tersebut, maka nanti ulil amri itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar ketika menjadi khalifah, beliau sangat memastikan beliau itu yakni merasa bertanggung jawab kalau seandainya ada jalan berlubang yang kemudian ada keledai yang terperosok di jalan lubang di Syam misalkan, beliau di Madinah, beliau merasa bertanggung jawab. Dan beliau paham, karena beliau paham bahwa setiap apa yang kezaliman yang atau sesuatu kemadaratan yang terjadi pada rakyat beliau yang diakibatkan oleh kinerja beliau yang misalkan tidak bagus misalkan gitu ya, maka beliau akan dimintai pertanggungjawaban. Umar sangat memahami hal ini, makanya beliau sangat warok sekali, sangat berhati-hati sekali. Nah, jadi itulah orang yang paham agama, tidak akan bermudah-mudahan untuk mencari kekuasaan, justru menjadikan itu sebagai sumber bencana. Ya, berapa banyak para ulama yang menghindari, para ulama misalkan menghindari jabatan qadhi, jabatan mufti, jabatan dan seterusnya. Ya, lebih baik yakni ngajar aja di masjid, khalas, nggak perlu menjadi qadhi, hakim atau mufti, lebih berat lagi. Ya, sehingga demikian pula orang-orang yang yakni memiliki pemahaman yang benar tidak bermudah-mudahan untuk memiliki atau mencari kekuasaan, kecuali kekuasaan itu yang diberikan sendiri kepada dia, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyuruh Umar untuk menjadi khalifah setelah beliau. Umar tidak mau, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Hunuskan pedang, antum jadi khalifah setelah anak. Enggak usah protes. Maka ya inilah yakni bagaimana orang yang paham agama, mereka tidak akan haus kekuasaan. Jadi memurnikan sesuatu kepada ulama dengan cara mencintai mereka, mendoakan mereka, kemudian menuntut ilmu dari mereka, tidak hulu kepada mereka, tetapi ihtiram kepada mereka, ihtiram yang tanpa hulu. Ya, jadi kita harus pertengahan. Kita harus ihtiram, tapi jangan ekstrim sehingga menjadi hulu. Dan juga jangan ekstrim ke satunya lagi, yaitu tidak menghormati para ulama. Mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Ini dikatakan oleh sebagian orang. Kita adalah orang, dia juga orang. Kita manusia, dia juga manusia. Sehingga ketika para ulama berfatwa, kemudian ada sebagian orang yang mengatakan, ya ini kan cuma pendapat orang saja. Dia orang, kita juga orang. Dia punya pemikiran, kita juga punya pemikiran. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam misalkan. Mereka mengatakan para generasi terdahulu itu aslam, tapi kita a'lamu ahkam. Ya, generasi terdahulu itu lebih selamat, tapi kita generasi sekarang ini lebih berilmu dan lebih bijaksana. Coba bayangkan. Dan mereka mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka punya akal, kita juga punya akal. Jadi ini tidak memurnikan sesuatu kepada para ulama berarti. Ya, ini tidak melakukan an-nasihah, memurnikan sesuatu kepada para ulama. Kita harus ihtiram. Tentunya para ulama tidak maksum, ya. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kita harus memiliki ihtiram tersebut. Dan kalau misalkan ada ketergelinciran dari para ulama, maka kita membahasnya dengan ilmiah. Ya, kita kalau bisa, kalau memang kita adalah penuntut ilmu yang sudah mumpuni, kita ajak diskusi ulama tersebut, atau bahkan itu guru kita sendiri misalkan, ya lebih enak lagi diskusinya, betul tidak? Nah, jadi demikian, tidak boleh kita mendiamkan kesalahan para ulama, tapi
tidak boleh juga kita menjatuhkan yakni nama atau pribadi dari ulama tersebut karena kesalahan dia yang merupakan itu ketergelinciran. Kecuali kalau memang penyimpangan, maka kita sudah ada adabnya dalam Islam. Bagaimana menyikapi penyimpangan yang disebarkan oleh seseorang. Ya, kita membahasnya secara ilmiah, tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau urakan atau semacamnya begitu ya. Tetap harus dibahas dengan adab yang ilmiah. Baik, kemudian memurnikan sesuatu kepada ulil amri itu maksudnya adalah ketika maksudnya adalah kita mencintai ulil amri tersebut ya sesuai dengan kadar keimanannya. Mencintai ulil amri tersebut sesuai dengan kadar keimanannya, mendoakan mereka supaya diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mematuhi perkataan atau mematuhi perintah dari ulil amri selama itu adalah perkara yang ma'ruf. Ya, ini semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi mentaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan para ulama mengatakan, jadikan ini sebagai ajang untuk mendapatkan pahala. Kalau misalkan banyak orang yang mencela ulil amri, kemudian tidak mematuhi perintah ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, misalkan, maka ahlu sunnah ya itu mematuhi ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Ahlu sunnah itu menjadikan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan pahala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dalam perkara yang kemaksiatan, apa contohnya? Misalkan ulil amri memerintahkan ini warga negara Indonesia setiap jam 4 sore harus minum khamar misalkan. Maka tidak boleh kita taati karena itu adalah perkara kemaksiatan. Tapi kalau itu perkara yang merupakan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya misalkan terkait masalah duniawi misalkan tidak masalah, yang masalah lalu lintas itu yang banyak dicontohkan ya, pakai helm. Kemudian masalah terkait kesehatan ya, terkait virus dan seterusnya, pakai masker dan seterusnya. Itu kita menjadikan itu sebagai kesempatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sedikit lagi insyaallah kita lanjutkan sekalian sesi tanya jawab, memurnikan sesuatu kepada keumuman kaum muslimin. Itu insyaallah akan kita jelaskan setelah azan dan juga tanya jawab insyaallah. Kita lanjutkan sejenak. Sekarang kita membahas apa yang dimaksud dengan an-nasihah li ammatil muslimin, yaitu memurnikan sesuatu kepada keumuman kaum muslimin. Maknanya adalah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini dilakukan oleh seluruh dari kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu mencakup memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Ini mencakup seluruh bab agama. Dan amar ma'ruf nahi mungkar lebih wajib lagi dilakukan oleh para ulama dan para umara. Jadi hisabnya lebih banyak bagi para ulama dan para umara. Kemudian bentuk memurnikan sesuatu kepada keumuman kaum muslimin yang berikutnya adalah membimbing mereka. Ini dilakukan oleh orang berilmu, para ulama, membimbing mereka kepada dinullah, mengajarkan mereka syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi maslahat bagi mereka.
Sedangkan yang wajib dilakukan oleh ulil amri adalah menjaga hak-hak mereka, memberikan maslahat yang terkait dengan dunia kepada mereka, dan juga memastikan agama Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, sehingga ini akan menjadi maslahat yang terkait dengan akhirat untuk keumuman kaum muslimin. Ya, maka ini adalah tugas yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi ada kewajiban rakyat kepada ulil amri, ada kewajiban ulil amri kepada rakyat. Ada kewajiban keumuman kaum muslimin kepada para ulama yang tadi kita sebutkan, dan ada kewajiban ulama kepada kaum muslimin mengajarkan agama Islam yang benar, ya, tidak mengajarkan pemahaman yang salah dan menyimpang, tidak mengajarkan kaum muslimin untuk fanatik buta misalkan, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari memurnikan sesuatu kepada keumuman kaum muslimin. Termasuk keumuman kaum muslimin adalah para penuntut ilmu. Ya, bagaimana ulama itu memiliki kewajiban untuk membimbing penuntut ilmu, sehingga penuntut ilmu tersebut tidak sibuk dengan arah yang salah begitu ya, tapi tersibukkan dengan arah yang benar, belajarnya benar. Tidak kemudian sibuk debat dan semacamnya, atau membahas masalah yang tidak perlu dibahas dan seterusnya. Termasuk memurnikan sesuatu kepada keumuman kaum muslimin adalah hubungan di rumah, ya, antara kepala keluarga antara suami dengan istrinya, kemudian orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, dan seterusnya. Itu termasuk juga di situ. Makanya hadis ini adalah termasuk hadis yang mencakup keseluruhan agama Islam seluruhnya, tidak ada pengecualian. Ya, ad-din an-nasihah. Agama ini adalah memurnikan sesuatu. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitabnya Al-Quran, kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kepada para pemimpin kaum muslimin, yakni para ulama dan para ulil amri, para ulama dan para umara, kemudian kepada keumuman kaum muslimin. Baik. Kenapa tidak disebutkan memurnikan sesuatu kepada malaikat misalkan? Sesuai dengan rukun iman misalkan, lillahi wa li malaikatihi wa li kitabihi wa li rasulih, misalkan begitu ya, tidak ada disebutkan malaikat. Maka tentunya kita tunduk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sebagian ulama misalkan berusaha mencari hikmah, mengapa malaikat tidak disebut? Karena itu sudah tercakup di memurnikan sesuatu kepada Allah dan kepada kitabullah. Ya, itu sudah tercakup dalam perintah di Al-Quran misalkan. Bagaimana kita apa keimanan yang wajib kita lakukan terkait malaikat? Aspek apa saja yang kita harus lakukan supaya kita disebut orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah termasuk. Tapi ada hikmah satu lagi, yaitu kita enggak bermuamalah langsung dengan malaikat. Antum pernah bermuamalah langsung dengan malaikat? Betul? Enggak pernah. Alhamdulillah ya, ini berarti normal, betul tidak? Kalau mengatakan pernah, maka ya ini harus kita periksakan ya, betul. Baik, antum mengatakan muamalah dengan jin saja, ini berarti harus segera diruqyah berarti. Nah, jadi karena tidak bermuamalah dengan langsung, makanya mungkin ya ini sekedar istihad para ulama. Mungkin itu mengapa Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan hal tersebut. Baik. Jadi kita bermuamalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam setiap detik kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa harus tawakal, kita senantiasa harus cinta, senantiasa harus takut kepada Allah. Kita bermuamalah dengan Al-Qur'an, kita bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW, dengan hadis beliau. Karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bermuamalah dengan para ulama, kita bermuamalah dengan ulil amri, kita bermuamalah dengan keumuman kaum muslimin. Ya, jadi ini yang disebutkan di hadis tersebut adalah hal-hal yang kita bermuamalah dengannya. Baik, kita masuk sesi tanya jawab, satu saja ya. Di sini sudah ada satu pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, selama ini sebelum ana mengikuti kajian dengan pembahasan ini biiznillah, ana memahami agama adalah nasihat, yaitu adalah agama ini penuh dengan nasihat dalam makna bahasa Indonesia.
atau saling menasehati dalam hal kebaikan serta ketakwaan kepada Allah. Apakah berarti makna tersebut kurang tepat? Benar, makna tersebut tepat, tapi itu cuma sebagian saja. Atau makna tersebut dilihat dari makna sudut pandang secara bahasa Indonesia. Iya, dan ini lebih sempit daripada maknanya dalam bahasa Arab yang tadi kita sebutkan. Jadi apa yang disebutkan tadi itu benar, tapi lebih luas daripada itu, ya, lebih luas daripada itu. Dan pembahasan atau penjelasan tentang makna an-nasihah yang dari tadi kita jelaskan itu bukan dari ana, itu misalkan dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan sebelumnya lagi dibahas oleh Ibnu Rajab, sebelumnya lagi dibahas oleh banyak para ulama, ya. Jadi makna an-nasihah adalah ikhlasus syai', yakni al-khulus, berasal dari kata an-nusah, yakni al-khulus, bermakna murni atau bersih. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.